Ini adalah salah satu karya pertama tulisan aku yang menulis setiap quote di setiap halaman ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Prosesnya sebenarnya ini tuh quote-quote yang aku kumpulin, yang aku tulis dari 2014 sampai 2023. Jadi berapa tahun tuh? 9 tahun, lalu dikompilasi, terus dibagi-bagi menjadi sekian chapter gitu. Ini buku yang aku tulis di momen-momen, banyak banget momen yang berkesan dalam hidup aku. Tapi ketika aku nulis ini, selalu aku lagi sendirian dan menikmati momen itu. Dan menikmati itu bukan cuma momen yang enak, tapi juga momen yang gak enak, gimana aku mendapat inspirasi, kekuatan, bisa bangkit lagi, bisa terus maju. Itu semuanya ada di dalam sini. Apa sih kata hati aku sebenarnya gitu. Di sini Mentally March itu adalah segala hal yang berhubungan dengan gimana aku bertumbuh secara emosional, secara mental, secara spiritual, dan tentunya berhubungan dengan keluargaku, termasuk Sienna juga. Ini lebih ke growth secara spiritual, mental, dan emosional. Ini memang karena emang pada dasarnya hobi aku tuh nulis, jadi kalau aku lagi di mobil sendirian di jalan ke lokasi syuting aja tuh bisa ada kayak tulisan panjang di notes di HP. Terus kalau misalnya aku lagi baru mau tidur malam-malam, itu nulis tuh menjadi sesuatu yang otomatis buat aku gitu. Jadi apalagi quotes-quotes seperti yang ada dalam Mentally March ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang berat buat aku karena aku nggak ngerasa ini kewajiban, tapi aku ngerasa ini aku lakukan dengan cinta kasih. Sama satu lagi yang menarik dari buku ini adalah ngebacanya tuh nggak harus dari kronologis halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3, bisa buka asal-asalan, truk yang kebuka halaman yang mana. Maybe that's a message yang perlu kamu dengar pada saat itu. Tantangannya harus mengalami tantangan hidup yang sesungguhnya, bukan yang dibuat biar bukunya jadi ada gitu loh. Jadi kayak ngalamin roller coaster kehidupan yang sesungguhnya, itulah tantangannya yang aku rasa sebagian besar roller coasterku pada Tuhan. Ya nggak sih? Tujuan aku sebenarnya untuk bagi, seperti yang tertulis di sini kan, buku ini ditulis buat setiap hati yang hancur, ingin bangkit atau telah bangkit tapi ada lagi alasan untuknya remuk kembali. Aku pengen buku ini menjadi penguat orang-orang yang sedang butuh penguatan, dan juga membuat mereka ngerasa, oh I'm not alone. Kalau buat aku sih semua orang nggak ada yang sempurna, tapi semua orang yang nggak sempurna itu kita harus ingat bahwa siapapun mereka, kalau misalnya mereka adalah teman kita, sahabat kita yang nggak sempurna, anggota keluarga kita yang nggak sempurna, mereka juga adalah orang-orang yang selalu mau belajar jadi lebih baik buat kita juga loh. Jadi kita bukan satu-satunya orang yang perlu, dan satu lagi yang perlu diingat, kita bukan satu-satunya orang yang perlu diperhatikan dan dipikirin gimana supaya this person feel okay. Tapi kita juga harus memikirkan orang lain, karena kita juga nggak sempurna, jadi kita juga perlu belajar membuat orang lain merasa oke. Sebetulnya ini adalah sebuah opening yang insya Allah akan ada tulisan aku yang berikutnya lagi, yang aku harap bisa menjadi lebih gong lagi dari ini. Doain ya. Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan, sebenarnya nggak bisa dibilang baik gitu. Kalau dibilang baik ya Bu, ya nggak, kenyataannya nggak gitu. Dan aku juga masih ditangani oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi yang aku punya, dan ya insya Allah bisa lebih baik. Kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa, ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain. Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Nah jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh, ini tuh apa? Ini tuh apa gitu, karena aku juga nggak paham gitu, kayak inflamasi kronis tuh apa gitu, terus nanganinnya harus gimana. Jadi aku masih banyak riset lah, dan banyak bertanya-tanya juga kepada ahli yang
dikenal keluarga, direkomend keluarga dan orang-orang terdekat. Ya mungkin secara otomatis sama manusia tuh kayak ada kayak nggak mau nerimanya dulu gitu loh. Aku punya kepercayaan kalau hidup aku memang misalnya ada jalan dalam hidup aku tuh yang ya misalnya Allah nulis gitu kayak oke, Caca nanti ya dilihat orang atau secara personal apapun itu ya, kerjaan, personal, umur 12 wah semuanya happy, misalnya sehat, dengan pertemanannya, hubungannya baik-baik aja, syuting bidadari, apalah, tapi tiba-tiba umur 20 dia mengalami bipolar, terus dia syuting lagi, dia ada ini, jadi kan naik turun itu banyak gitu loh di hidup aku kan. Aku selalu berpegangan bahwa jika memang hidup aku digambarkan sama Tuhan, dituliskan sama Tuhan untuk ngalamin hal-hal yang berat, hal-hal yang harusnya tuh bikin down, aku malah berpikirnya gini loh, kok bisa ya gue ngalamin semua yang berat-berat ini, tapi di waktu yang sama aku juga dikasih platform yang bisa mencapai masyarakat dalam jumlah yang banyak gitu. Kayak misalnya ketemu dengan teman-teman sekarang, terus nanti keluar di medianya teman-teman, terus ada yang baca, terus kalau misalnya aku bisa ngerangkum maksudnya tuh apa gitu, hikmah dari semua ini, apa jangan-jangan emang hidup aku itu dan aku yang mau untuk terbuka dengan segala hal yang kalau lagi turunnya nih, lagi pas ada turun dalam hidup aku terbuka tentang itu, jangan-jangan semua jalan ini emang dibuat supaya ada manusia lain yang ngerasa lebih baik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.